Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Akhbar rahimakumullah, terutama para peserta taklim virtual melalui aplikasi Zoom, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kekuatan iman dan takwa, dan sekaligus Allah berikan motivasi semangat untuk kita beribadah pada Allah secara totalitas. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita senantiasa mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, contoh teladan bagi kita yang kita berharap mampu berqudwah kepada beliau, dan kelak di akhirat nanti kita layak menjadi umatnya yang berhak mendapat syafaat yang uzma. Amin ya rabbal alamin. Ya rahimakumullah, sepertinya tanpa kita rasakan secara maksimal, secara utuh, bahwa saat ini kita sudah mulai memasuki udara Ramadan, suasana Ramadan, dan kita berada pada bulan Ramadan kali ini masih dalam lingkup era COVID-19. Dimana kita tahu bahwasanya era seperti ini adalah merupakan ujian besar bagi kita sebagai umat Islam dan secara umum sebagai umat manusia. Kenapa ujian besar bagi kita semua? Karena tidak ada musibah yang turunkan di muka bumi ini kecuali juga ada peran serta kita sebagai manusia yang dititipkan amanat pada kita semuanya. Oleh karena itu, apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, bahwa kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah, menjalankan syariat-syariatnya, tidak dijadikan sebuah alasan untuk kita berhenti dalam satu titik tertentu. Makanya kita akan berupaya bagaimana kita menyongsong Ramadan kali ini juga harus penuh dengan perasaan sukacita, perasaan berharap, dan perasaan optimistis terkait dengan rahmat Allah yang akan turunkan pada kita semuanya. Kira-kira siap nggak menyongsong Ramadan ini? Siap semua ya? Kenapa? Karena persiapan itulah merupakan sudah setengah amal. Maka wajar kata Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, dan menjadi kaidah usuliyah. Di dalam sabdanya dikatakan niyatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik dari amalnya tanpa niat. Memang manusia banyak yang beramal soleh, banyak yang berbuat kebaikan, banyak yang melakukan tindakan-tindakan positif dalam hidupnya. Tetapi nilainya tidak sebanding, tidak sama dengan kalau kita kerjakan landasannya adalah niat awalnya untuk berbuat baik. Kayak sekarang di pagi hari ini ketika mendengar kumandang azan tadi, walaupun suaranya sayup-sayup, saya pikir suaranya kok tenang sekali, azannya tenang, qomatnya tenang. Nah, tapi kita punya niat, saya akan datang ke masjid untuk sholat subuh. Itulah kita katakan kelipatan pahala terjadi pada saat itu. Kenapa? Karena sholat ibadah kita ini sandarnya kena niat dari awal. Makanya seringkali saya sampaikan kita boleh untuk berhitung dengan Allah dengan fenomena matematika amal Islami. Masih hafal ya? Alhamdulillah, apalagi menjelang Ramadan, dihafalin terus matematikanya itu. Nah, oleh karena itu kajian kita pagi hari ini sifat juga kita sudah sering sampaikan, sekedar mengulang yang kita semuanya terkait dengan tarhib Ramadan. Bagaimana cara kita menyambut datangnya bulan Ramadan ini? Itu sebagai sarana persiapan diri yang bersih.
di mana kita sekarang masih berada pada kondisi COVID-19 ataupun pandemi COVID-19 ini. Karena sekarang udah berubah ya, COVID berapa? B117 ya, 117. Ya. Nah, apa makna tarhib Ramadan? Secara bahasa, kata tarhib itu dari kata-kata rohiba yarhabu, tarhibun yang sering menggunakan kata marhaban. Makanya kita sering jadikan sebuah lagu, sebuah zikir dalam setiap ucapan kita ini menyongsong Ramadan adalah marhaban ya Ramadan. Marhaban syahrus syam. Itu kenapa kita lakukan demikian? Karena ini sebagai ucapan kita, sukacita kita. Itu yang berarti selamat datang dengan senang hati, dengan sukacita. Makanya kalau kita kedatangan seorang tamu yang kita sangat harapkan kedatangannya, itu kalau perlu kita gelar karpet apa? Karpet merah atau karpet hijau? Karpet merah. Kenapa? Sebagai penyambutan yang hangat. Nah begitu pula Ramadan ini mestinya menjadi tamu agung bagi kita. Oleh karena apa? Kita sambut karena Ramadan bukan sosok pribadi, bukan individu, bukan personal, maka tidak mungkin nyambutnya dengan gelar karpet merah. Tetapi menyambutnya dengan kesiapan kita melaksanakan amal di bulan Ramadan itu. Makanya kita sambut dengan penuh sukacita, penuh kebahagiaan. Oleh karenanya kata tarhib Ramadan bukan dari kata-kata rohiba yarhabu tarhib. Pakai hak besar kata orang. Makanya kadang-kadang kita suka keliru mengucapkan itu. Nah disinilah letak rahasia bahasa Arab. Bahwa perbedaan makhraj huruf akan melahirkan makna yang berbeda. Bahkan sebaliknya. Kenapa? Karena kata tarhib itu artinya membenci atau menolak. Padahal tarhib pakai hak kecil itu artinya menyambut dengan senang hati. Maka sering kali pertanyaan, Ustadz, kira-kira penulisan kata-kata di dalam bahasa Arab yang dialih bahasakan ke bahasa Indonesia, seperti kata-kata insya Allah, apalagi, dan macam-macam, ini yang benar tulisannya gimana? Ada yang nulis in, i-nya besar, n kecil, s-nya besar, ada yang h, ada yang y kecil, dan seterusnya. Saya bilang selama bahasa Arabnya tidak salah, maka silakan alih bahasakan dengan apapun. Kenapa? Karena Indonesia ini terutama ketika SY itu kan kalau menurut ejaan atau ketentuan Anglofon gitu ya. Jadi bahasa Inggris ini SY merupakan shin gitu ya. Tapi kalau Frankofon ya Prancis itu SH untuk shin itu. Begitu seterusnya, sehingga apa? Jangan dijadikan masalah dalam hal ini. Yang penting tulisan Arabnya harus benar. Nah terkait dengan hal itu makanya kita katakan pahamilah bahasa Arab agar kita apa? Tidak salah memaknai dari kalimat tersebut. Adapun secara istilah yang namanya tarhib Ramadan, usaha menyambut datang bulan Ramadan dengan penuh sukacita dan berharap mendapat kemuliaan bulan tersebut. Kenapa demikian? Karena Allah janjikan kemuliaan Ramadan semulia-mulianya. Sebagai bukti kemuliaan Ramadan, Allah sebut nama Ramadan dengan sebutan nama bulan hanya bulan Ramadan saja dalam Al-Quran. Padahal kita tahu bahwasanya bulan yang mulia ada banyak. Di antaranya bulan Rajab mulia enggak? Mulia. Kemudian bulan Zulqa'dah mulia, Zulhijjah mulia, Muharram mulia. Kenapa? Karena ini merupakan terjemahan dan tafsiran dari kata-kata arba'atun hurum. 4 bulan yang Allah muliakan dalam kehidupan manusia. Sehingga mereka tidak boleh berperangan pada saat itu. Nah kemudian muncul lagi permasalahan berikutnya. Ketika Rasulullah SAW ternyata memaksimalkan ibadah puasa selain Ramadan, justru beliau memperbanyak di bulan Sya'ban. Karena ditanya Rasul, kenapa ya Rasul kalau akan demikian? Fa innahu syahrun yagfulun nas baina Rajab wa Ramadan. Karena bulan Sya'ban itu banyak dilupakan manusia kemuliaannya gara-gara diapit 2 bulan yang mulia, Rajab dan Ramadan. Berarti dalam konsep pertemanan
Kalau satu orang diapit 2 orang yang mulia, dia mulia enggak? Jadi mulia. Contoh seorang sekretaris pribadi gitu ya. Padahal sekretaris tidak punya jabatan resmi dalam hidupnya itu. Karena mendampingi seorang menteri kemana saja, ikut mulia juga dia. Itu kenapa? Karena berdampingan dengan sesuatu yang mulia. Nah begitu pula bulan Syaban ini. Berdampingan bahkan diapit oleh 2 bulan yang mulia. Maka Syaban menjadi mulia. Sehingga Rasulullah SAW beliau senantiasa menyongsong Ramadan dan mengingat para sahabatnya sejak bulan Rajab itu datang. Maka wajar kita berdoa dengan kata Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi hidup kami di bulan Rajab yang lalu dan di bulan Sya'ban kali ini, serta sampaikan usia kami untuk hidup di bulan Ramadan. Makanya dari hadis inilah akhirnya sebagian ulama mengambil kesimpulan bahwa berdoa minta panjang umur itu boleh tidak? Boleh, bahkan Rasul anjurkan. Kenapa? Karena Ramadan saat itu bagi Rasulullah masih ada 2 bulan berikutnya. Maka beliau katakan wabalighna Ramadan, sampaikan usia kami sampai bulan Ramadan. Nah sebenarnya Rasulullah SAW meningkatkan dan mengingatkan para sahabatnya ketika akan datang bulan Ramadan yang agung ini. Kenapa? Karena keagungan Ramadan yang begitu rupa. Ini kita lihat dan kita buktikan di dalam dalil-dalilnya yang terkait dengan bagaimana kemuliaan Ramadan itu sendiri. Yang pertama dalil berupa dalil nakli. Artinya dalil yang merupakan bentuk kalimat-kalimat dan ungkapan merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 185. Yang ini sering kita jadikan sebagai bahasa acuan atau kalimat-kalimat acuan dalam mengingatkan diri kita dengan bulan Ramadan ini. Itulah firman Allah yang berbunyi Syahrul Ramadhanal-ladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya di dalamnya Al-Quran. Makanya kita ambil sebuah kesimpulan singkat dari sini. Kenapa Ramadan itu mulia? Karena kemuliaan Ramadan disebabkan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan itu. Jadi pada dasarnya kemuliaan Ramadan juga tidak luput dari kemuliaan Al-Quran. Makanya kenapa ketika orang bisa menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, bahkan berkanan bahasa Al-Quran, Allah muliakan demikian rupa. Bahkan sampai dijuluki sebagai ahlul Quran wa khassatuh. Jadi dia sebagai keluarga Al-Quran, keluarga Allah, bahkan kekhususan Al-Quran itu Allah berikan pada dia. Karena begitu mulianya Al-Quran merupakan firman Allah SWT ini. Inilah kita katakan bagaimana ketika Ramadan mulia disebabkan karena Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan itu. Apa fungsi Al-Quran ini? Allah jelaskan dalam ayat berikutnya atau potongan ayat berikutnya, hudal linnas. Ternyata Al-Quran diturunkan untuk hidayah bagi kita, petunjuk bagi kita. Yang namanya petunjuk itu harus kita jadikan suatu ungkapan-ungkapan yang kita maknai secara baik. Namanya hidayah, petunjuk. Kalau kita nggak pahami makna dan ungkapannya, bingung kita. Ya kayak ada kalimat-kalimat itu. Biasanya kan kalau kita berjalan kemana-mana itu ada isyarat-isyarat. Jadi mau ke Jawa Tengah belok kanan, Jawa Barat belok kiri umpamanya, Jawa Timur terus aja. Nah ini kenapa? Ada maknanya. Bahkan sekarang kita lihat ketika ada petunjuk melalui aplikasi yang kita pakai, itu biasanya langsung dibicarakan 200 meter belok kiri. Kadang-kadang karena informasinya lambat udah lewat baru kita dengar mana belokan udah kelewat tadi. Kenapa? Karena nggak paham betul maknanya. Nah, begitu pula Al-Quran, hudal linnas, sebagai hidayah petunjuk bagi kita. Maka pahami kandungan Al-Quran dengan sebenarnya itu. Walaupun karena dia merupakan bahasa Arab yang kadang-kadang tidak semua orang Arab juga paham secara mendetail, maka perlu kita belajar memahami kandungan Al-Quran. Sehingga Rasulullah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang ngerti, orang yang ahli dalam bidangnya itu kalau kita tidak paham, tidak ngerti terhadap apa yang
kita pahami dari ayat tersebut. Inilah kita katakan kata hudal linnas. Oleh karena itu apa kata Allah, wa bayyinatin minal huda. Dan bahkan sebagai penjelasan dari hidayah itu. Dari keglobalan hidayah secara umum, Allah jelaskan satu persatu. Allah rinci. Di mana Allah jelaskan siapakah orang mukmin, siapakah orang munafik, siapakah orang fasik, siapakah orang kafir, dijelaskan semua. Sehingga tidak rancu bagi kita. Walaupun pada kenyataannya saat ini dalam faktanya kadang kita bingung membedakan mana yang mukmin, mana yang fasik, mana yang munafik, mana yang kafir. Kenapa? Buram semuanya. Ya. Yang salah Al-Quran atau kita? Al-Quran jelas, Al-Baqarah menjelaskan begitu. Manusia dibagi-bagi golongannya. Ada yang mukmin, ada yang munafik, ada yang fasik, ada yang kafir. Allah sudah bagi kelompoknya itu. Dan masing-masing punya khususiat, masing-masing punya identitas karakter sendiri-sendiri. Nah, ketika semua identitas karakter itu dihilangkan secara menyeluruh ataupun sebagian, maka yang terjadi adalah kerancuan kita memahami identitas tersebut. Akhirnya kita katakan dia itu orang mukmin bukan. Kenapa? Kok perilakunya seperti orang kafir? Dia orang kafir bukan. Kok perilakunya seperti orang mukmin? Dia orang mukmin yang baik atau tidak? Kok kayak orang munafik? Itulah masalah-masalahnya. Jadi kerancuan dalam apa? Menerapkan pemahaman-pemahaman yang kadang kita tidak bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Begitu pula wal furqan, Al-Quran sebagai pembeda antara hak dan batil. Oleh karenanya ketika ada seorang manusia yang mampu membedakan mana yang batil, julukan sebagai Al-Furqan, termasuk Umar bin Khattab Al-Faruq. Kenapa? Pembeda antara hak dan batil. Nah, ini kita masalahkan bahwasanya ketika Allah menghina dan mencaci orang-orang Bani Israel, kenapa katakan demikian? Karena Allah menyatakan dalam ungkapan firman-Nya itu wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kalian campur aduk antara hak dan batil. Kenapa? Karena yang muncul adalah orang yang menyembunyikan yang hak, mereka tampilkan yang batil. Dan sekarang sudah nyata gamblang depan mata kita. Yang benar sepertinya salah, yang salah sepertinya benar. Ini beberapa kali kita lihat dan kita amati tentang sebuah persidangan dan sebagainya, dibuat demikian rupa sehingga membuat kekacauan semua. Itu kenapa? Karena mereka perintah dikata Allah wala talbisul haqqo bil batil. Mestinya yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Maka dipisahkan kata wal furqan. Nah, inilah perintah Allah berikutnya, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang mampu menyaksikan, ini kata syahida ini memang unik maknanya. Karena bisa diartikan juga dengan topan hadis Nabi, itu dengan cara apa? Ru'yatul hilal sebagai bukti sudah masuknya bulan Ramadan. Nah, kemarin kami ada muzakarah di Masjid Raya Al-Azhar, Masjid Agung Al-Azhar, dalam rangka menetapkan awal Ramadan. Dan biasa Al-Azhar itu karena lembaga yang sudah lumayan besar, bahkan perwakilannya pun sekolahnya pun sudah ada 153 kalau nggak salah se-Indonesia. Nah itu makanya walaupun dikatakan sifatnya hanya mengadopsi kebijakan-kebijakan dari dua ormas yang besar, NU dan Muhammadiyah, tapi sifatnya biar Al-Azhar itu punya pegangan, sudah ada usaha untuk melakukan ketetapan kapan terjadinya atau masuknya awal Ramadan itu. Akhirnya muncullah dua pembicara di situ dan 3 sama ahli astronominya. Yang pertama dari Kiai NU sebagai astronom NU, kemudian kedua dari Muhammadiyah. Dan intinya mereka sepakat bahwasanya penetapan Ramadan ini akan jatuh pada tanggal 13 April. Jadi malam 12 malam itu sudah mulai tarawih. Jadi puasnya tanggal 13. Bahkan untuk Idul Fitri pun cenderung akan sama juga. Nah, namun karena kata-kata ru'yah itu yang menjadi permasalahan, akhirnya ada seorang doktor gitu ya di bidang ilmu fikih, beliau berusaha dalam tafsir berusaha untuk mengedepankan
Bagaimana cara kita mensatukan untuk membuat kalender Hijriah yang sepakat bahkan seluruh dunia. Akhirnya apa? Salah satu upaya yang mereka tawarkan adalah bagaimana cara kita menyatukan satu kata dalam bahasa Arab, itu kata ru'yah. Apakah kata ru'yah itu cenderung itu maknanya melihat dengan mata atau dengan akal? Nah, dalam buku ini dikatakan bahwasanya dari 184 kata ru'yah, 180 kata ru'yah dalam Al-Quran, ternyata 140-nya atau 44-nya bermakna kata-kata akal ini. Akhirnya ditentang hal itu. Kenapa ditentang? Karena ada hadis menjalankan perintah Ramadan ini, kata-kata sumu liru'yatihi wabturu liru'yatihi. Berpuasalah dengan cara melihat bulan atau hilal, dan juga berbukalah dengan cara melihat hilal. Mana yang menunjukkan kata ru'yah adalah pandangan mata? Hadis berikutnya fa'in gumma alaikum. Kalau pandangan kalian terhalang dengan awan, kan gak mungkin akal kita terhalang dengan awan. Berarti itu apa? Ru'yah dengan pandangan mata. Nah itulah kita katakan, makanya gak bisa disatukan itu. Ini menggambarkan kayanya pemikiran Islam bahwasanya boleh memaknai ru'yah dengan akal pada beberapa momentum dan tempat, dan boleh memaknai ru'yah dengan pandangan mata pada hal seperti ini. Makanya jangan pernah berharap ya, untuk kita satu dalam satu makna, karena kayak bahasa Arab itu mengandung makna yang beragam. Intinya setiap kita punya pandangan, punya pemikiran. Bagaimana beribadah itu harus ada tuntunannya. Makanya kata faman syahida minkum syahra, kata syahida artinya ketika dia masuk di bulan Ramadan dan menyaksikan dari bulan Ramadan itu baik dengan pandangan mata maupun akalnya dengan menghitung, maka dia sudah punya kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa itu. Nah, kita bagaimana? Apakah sifatnya taklid saja? Silahkan. Karena setiap sesuatu ada khususiatnya, ada spesialisasinya. Nah, spesialisasi orang yang memahami tentang ilmu astronomi, dialah yang bertanggung jawab untuk melihat itu. Makanya kemarin ketika masuk pada penceramah atau pembicara ketiga yang merupakan profesor di bidang astronomi ini dari Bosca, nah kita hanya cuman manggut-manggut saja. Kenapa? Karena bicara masalah azimut ini kita gak paham gitu. Kita ikut aja gambaran seperti itu. Bahkan beliau mengusulkan gimana untuk membuat kalender internasional itu. Jadi umat Islam semua sama kalendernya. Ini yang kita katakan usaha. Sehingga yang paling penting bagi kita adalah faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang mendapatkan atau mengetahui datang bulan Ramadan, tidak ada pilihan lain kecuali apa? Fal yasumhu. Hendaknya dia berpuasa pada bulan itu. Adapun hadis Nabi SAW untuk mengingatkan bagaimana para sahabat ketika dalam Ramadan, maka Rasul menyampaikan kepada sahabatnya, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah SAW, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Rasul mengingatkan, telah datang kepada kalian, artinya bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Dan beliau sampaikan ini justru menjelang datang Ramadan. Kenapa? Kenapa kata-kata qad ja'akum itu tidak berarti sudah masuk, tapi menggambarkan akan dan pasti akan masuk gitu ya. Nah, makanya ketika ini dikatakan akan masuk, itu menggambarkan bahwasanya Rasul memberikan peringatan, memberikan pada teguran pada para sahabatnya. Yaitu syahrun mubarak, bulan penuh dengan berkah, di mana keberkahan bulan Ramadan berisi iftaradallahu alaikum siyamahu, di mana Allah mewajibkan berpuasa di dalam bulan Ramadan atas kalian semuanya. Kemudian yufattahu fi abwabul jannah, dibukakan pintu surga pada saat itu. Wa yughlaqu fi abwabul jahim, Allah tutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalamnya ada satu malam yang nilai kebaikannya khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, bukan sama dengan. Lebih baik berarti bisa jadi 1000 tahun, bahkan beribu-ribu tahun keutamaannya. Kenapa? Karena kata khairun, lebih baik. Sehingga dikatakan man haruma khairaha faqad hurim.
Barang siapa yang mampu menjaga kemuliaan dan kebaikan bulan Ramadan, Allah akan pelihara kemuliaan dia. Jadi lagi-lagi kita katakan kita menjadi mulia ketika hidup di bulan Ramadan manakala kita mampu menjaga kemuliaan Ramadan, kebaikan Ramadan. Makanya perlulah persiapan-persiapan itu menyongsong datangnya bulan Ramadan. Nah, seperti umpamanya dalam kehidupan pemerintahan pun yang sering terjadi ketika menjelang Ramadan biasanya ada ya semacam screening gitu ya. Jadi keliling pemerintah atau aparat itu untuk menutup tempat-tempat maksiat ya, menyambut datangnya bulan Ramadan. Itu hanya berlaku untuk 1 hari saja gitu. Karena 2 hari berikutnya sudah merajalela lagi. Padahal yang penting persiapannya dulu. Karena komitmennya tergantung diri kita dan juga keseriusan kita masing-masing. Nah, sekarang kenapa kita perlu melakukan tarhim Ramadan ini? Sebagai persiapan menyongsong Ramadan, dalam fenomena umum dikatakan pekerjaan yang baik harus ada planning. Ramadan adalah tempat ibadah yang paling baik. Berarti ini menjadi hal yang istimewa bagi kita. Maka buat planning. Dari sekarang dirancang, termasuk apa? Merancang diri kita agar kita bisa menghidupkan Ramadan sampai titik penghabisannya. Karena berapa banyak darah kita itu kalau sudah masuk 10 hari akhir Ramadan sudah tidak maksimal. Kenapa? Apalagi yang sekarang ribut-ribut mau pulang kampung. Walaupun sekarang banyak selembaran-selembaran atau sentingan-sentingan. Jadi ada 2 pilihan. Yang mau pulang kampung boleh, tapi nggak boleh mudik. Tidak boleh mudik, tapi boleh pulang kampung. Karena yang namanya kerusuhan tidak sama dengan kerusuhan kan gitu. Nah sekarang itulah bahasa-bahasa yang jadi bikin orang kacau. Makanya dalam hal ini kita katakan persiapan menjadi hal yang penting bagi kita. Kenapa? Karena kita mempersiapkan itu semuanya. Bahkan kita bahwasanya kalau kita ingin maksimal sampai akhir penghujung Ramadan, maka persiapkan materi yang kita butuhkan untuk hidup Ramadan dari sekarang ini. Jangan sampai bulan Ramadan sampai akhir pikiran kita gimana cara mencari nafkah, mencari penghasilan dan sebagainya. Sementara itu bulan yang sangat ibadah kepada Allah SWT. Makanya ada syariat iktikaf hari terakhir Ramadan. Iktikaf itu tinggalkan kehidupan duniawi. Fokus beribadah hanya kepada Allah saja. Makanya logikanya kalau kita iktikaf itu Allah kan berikan kehidupan pada kita dalam 1 tahun 360 hari. Allah hanya minta 10 hari dari 360 hari itu. Agar kita fokus bagaimana cara kita meninggalkan keindahan dunia ini seketika saja untuk kita bertahanus beribadah kepada Allah SWT. Berat apa ringan? Berat apa ringan? Nah, justru itu yang paling berat. Kenapa? Karena menjelang lebaran. Pakaian anak belum dibeliin, beras sudah menipis, boro-boro mau bikin ketupat, ibu-ibu kuenya belum siap semua. Nah, tradisi itu akhirnya membuat kita tidak fokus untuk mengisi Ramadan, makin akhir makin meningkat mestinya. Itu makanya kita katakan hal ini, maka pekerjaan itu atau persiapan berupa planning harus kita siap dari sekarang. Kenapa? Karena pekerjaan yang baik dalam Ramadan ini perlu planning yang cukup baik juga. Yang kedua, penyesuaian adalah salah satu usaha kelayakan. Agar kita layak hidup di bulan yang suci, maka dari sekarang sucikan jiwa kita. Agar layak. Ibaratnya apa? Kita masuk masjid karena kita merasa layak untuk tidak tinggal di masjid atau hidup di masjid. Gimana caranya? Pertama, niatkan langkah kita untuk beribadah di masjid ini. Makanya kalau orang yang tidak layak hidup di masjid, duduk di masjid, datang ke masjid, panas duduk, gelisah. Jangankan 1 jam, 5 menit aja udah langsung kayaknya krepesan kata orang Jerman. Nah kenapa? Karena nggak layak di situ. Nah gimana biar layak? Cocokkan diri kita dengan masjid itu. Nah, makanya sering kali terjadi ini kadang-kadang ya mungkin di sini nggak banyak kalau sholat itu anak-anak yang hadir gitu ya. Maghrib banyak, kalau maghrib. Nah biasanya anak-anak tuh bikin
suka aparnya ulah ribut. Makanya saya katakan jangan dilarang, tapi disentil aja kalau nakal. Jadi saya harus ada keamanan di belakang 2 orang remaja gitu, yang mengapit mereka, yang membimbing mereka. Saya sering sampaikan tempat saya begitu. Di tempat saya tuh masjid itu kalau udah maghrib, itu setengah jamaah itu anak-anak semua, nggak tahu ngimpor dari mana itu. Sampai saya tanya, kamu tinggal di mana? Di kampung sana. Kamu di sini, RT sini, RW sini. Ngapain kemari? Enakan di sini katanya gitu ya. Nah makanya caranya begitu. Saya bilang pada anak remaja itu, nggak usah pakai ngomong cara sentil aja, yang ribut sentil. Jadi kalau udah komat saya bilang, sudah masuk masjid, nggak ada yang bercanda, nggak ada yang ngobrol lagi. Alhamdulillah bisa terkendali. Kenapa? Karena tadi bagaimana membuat mereka layak masuk di masjid. Nah begitu pula di sini, Ramadan akan datang. Gimana biar layak? Sucikan hati kita, sucikan jiwa kita, sehatkan badan kita, persiapkan untuk kita ibadah maksimal di bulan Ramadan ini. Nah, itu sebagai bentuk penyesuaian diri di dalam kelayakan kita hidup di Ramadan nanti. Yang ketiga, niat dalam setiap amal orang muslim adalah ibadah. Niat saja ibadah. Nah sekarang kita niat untuk hidup di bulan Ramadan ini. Bagaimana biar Ramadan tambah meriah ibadahnya, bukan masalah kembang apinya atau petasannya. Nah, kan kalau anak-anak lain, datang bulan Ramadan kenapa? Karena mereka bisa keluyuran malam-malam, main petasan. Ini kan keliru. Nah sekarang niat yang baik itulah yang akan ditanamkan untuk menyongsong Ramadan ini. Dan kemudian Ramadan tidak hanya dirasakan oleh manusia saja. Kenapa? Karena seisi alam ini semuanya memuliakan Ramadan itu. Nah kalau Allah sudah pastikan seisi alam ini memuliakan Ramadan, kenapa kita nggak memuliakan Ramadan? Padahal kita termasuk makhluk mukallaf, di mana setiap tindakan kita akan menerima pahala dan dosa dari Allah SWT itu. Apa keistimewaan bulan Sya'ban saat ini? Nah yang pertama, bulan Sya'ban, bulan yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW dengan banyak berpuasa. Kenapa begitu? Karena Rasulullah meyakini dan mengajak para sahabatnya, kita semua sebagai umatnya ini, bahwa ketika bulan Sya'ban itu beliau memperbanyak ibadah puasa sebagai sarana warming up gitu ya. Sebagai sarana pelatihan menjelang datangnya bulan Ramadan. Sehingga kita sebagai seorang mukmin jangan menjadi muslim atau mukmin kaget-kagetan. Paham maksudnya? Jadi udah Ramadan aja ya, kaget gitu. Nah giliran puasa pun begitu, karena nggak pernah puasa, di hari pertama kedua meludah terus. Jadi saya kadang amati gitu ya, orang kalau hari Ramadan hari pertama kedua ataupun ketiga itu, coba di pinggir jalan itu, depan rumah banyak bekas ludah. Kenapa? Masih asem mulutnya, belum biasa. Coba orang biasa puasa sunnah di bulan-bulan Ramadan, biasa aja dia berpuasa. Apalagi akhir bulan-bulan ini udara begitu panas gitu ya. Bahkan ketika saya berpuasa pun, ini namanya urusan kerjaan nggak berhenti, keliling terus. Bahkan masih main pingpong sorenya. Itu kenapa? Biasakan diri aja. Karena kalau kita nggak gerak atau orang olahraga lumayan seperti ini, kita jadi lemes badan itu. Alhamdulillah saya sekarang punya program minimal 1 hari itu pagi itu melangkah kurang lebih 10.000 langkah. Dan kadang tercapai 10.000, kadang 11.000, kadang hanya 5.000 atau 7.000 tergantung situasinya. Jadi kurang lebih ya sampai 7 kilo, 8 kilo perjalanan kaki itu. Nah start dari rumah ke Buaran lewat BKT sampai tebus Pondok Bambu, baru lewat ke kiri lagi, Pasar Klender, pulang. Itu sudah 11.000 langkah. Lumayan 2 jam. Nah kenapa? Membiasakan diri. Karena ketika menyongsong Ramadan nanti jangan letoy kata orang. Mentang-mentang puasa nggak apa-ngapain. Padahal kita lihat sejarahnya bulan Ramadan zaman Rasulullah. Itu seringkali terjadi peperangan, termasuk perang Badar Kubra Ramadan. Apa mereka pada buka semua, pada jebol istilahnya? Enggak, tetap bekerja pun begitu. Makanya saya katakan dari sekarang maksimalkan persiapan Ramadan sehingga apa? Nanti 10 hari terakhir stop aktivitas duniawi.
Jadi kebutuhan-kebutuhan materi kita sudah terselesaikan sebelum masuk 10 hari akhir Ramadan. Kita akhirnya apa? Nyaman iktikaf, nggak mikirin macam-macam. Walaupun nanti kita katakan dalam prakteknya orang iktikaf cuma mindahin kantor. Kenapa? Bawa laptop ke masjid, pasang wifi gitu ya. Apa namanya? Apa namanya dulu wifi itu? Modem ya, pakai modem gitu ya. Sehingga apa? Kerja jalan terus. Nah tilawahnya pun sehari cuma 1 juz doang. Gitu. Padahal mestinya dah full. Kalau perlu 3 hari itu harus khatam. Tiap 3 hari. Ketika itikaf itu. Nah kemudian bulan dilaporkannya amal manusia kepada Allah. Bulan Sya'ban. Kan kita ingin ketika Allah mendapat laporan amal kita dalam keadaan berpuasa. Itulah yang Rasul lakukan. Kenapa Rasul banyak bulan Sya'ban? Kata Rasulullah, karena ini bulan laporan amal. Dan aku ingin ketika amalku dilaporkan dalam keadaan berpuasa. Makanya berpuasa merupakan ibadah yang sangat tinggi nilainya. Kenapa? Kalau sholat yang diuji oleh Allah SWT, kita bagaimana taat pada imam. Ngikutin imam terus. Dan kadang kita menggerakkan semampu kita. Tapi ketika ibadah puasa harus menahan lapar dan haus dan sabar di situ. Sehingga apa? Kejujuranlah Allah bina dalam hidup kita ini. Walaupun kita mungkin depan orang tua kita, saudara kita berniat puasa, tapi di luar itu kita kadang suka mencici macam-macam, Allah uji kejujuran kita. Kenapa? Ibadah yang paling utama bulan Ramadan, ibadah puasa itu. Nah, maka dalam hal ini kita katakan, disitulah keinginan Rasulullah. Rasul ingin dan berharap ketika laporkan amalnya kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Makanya kita nggak tahu apakah pertengahan bulan, atau awal bulan atau akhir bulan. Akhirnya apa? Sebagian ulama seperti Imam Ghazali mengatakan dari bulan Sya'ban yang utama adalah pertengahannya. Makanya ada agenda nisfu Sya'ban. Kenapa? Karena meyakini pertengahan itulah yang menjadi puncaknya itu. Sehingga apa? Mereka maksimalkan di situ ibadah. Sehingga diambillah dalil yang mengatakan bahwasanya disitulah tentang dibukanya kembali catatan amal manusia. Kenapa? Menjelang Ramadan diisi dengan hal-hal yang baik-baik. Sehingga dia minta atau kita minta pada Allah SWT agar dosa-dosa kita diampuni saat itu dan kita buka catatan baru dengan amal soleh. Apalagi kita buka catatan itu Ramadan yang kita isi penuh kegiatan aktivitas yang ibadah itu, maka hari catatan awal kita baik. Ditutup di bulan Sya'ban berikutnya dengan berpuasa, banyak puasa sunnah, Allah tutup dengan kebaikan juga. Makanya tengahnya juga nggak dinilai gitu. Jadi awalnya baik, akhirnya baik, selesai sudah. Nah kemudian bulannya Rasulullah SAW kenapa? Sesuai dengan sabda Rasul dikatakan Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Jadi bulan Rajab bulannya Allah, kenapa? Allah anugerahkan beberapa hal termasuk mujizatan pada bulan Rajab itu. Kenapa? Karena bulan Rajab adalah Allah SWT dalam firman yang tadi. Kata Allah kata Arba'atul Hurum ditafsirkan bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Berarti Rajab bulan Allah SWT. Kenapa? Allah memuliakan. Sebagaimana kita tahu bahwasanya ketika Allah Rasul memuliakan tempat, beliau merujuk pada Nabi Ibrahim. Di mana saudara mengatakan Allahumma inna Ibrahim harrama Makkah fa inni haramtul Madinah ma baina rabitaiha. Ya Allah, sebagaimana Ibrahim memuliakan kota Mekah, aku akan memuliakan kota Madinah. Makanya Rasul memuliakan kota Madinah Madinatul Rasul. Kenapa? Rasul memuliakan hal itu. Jadi begitulah cara kita menyikapi mana yang Rasul muliakan itu. Nah secara akli karena diapit oleh 2 bulan yang mulia, saya katakan demikian tadi. Jadi Sya'ban ini kenapa mulia? Karena diapit 2 bulan yang mulia. Dan kemudian juga dikenal bulan silaturahim sebagai pembersih jiwa. Ini ada satu kasus. Ketika Aisyah mengatakan pada Abu Bakar, maksudnya Rasulullah SAW kalau datang bulan Sya'ban itu beliau memperbanyak atau lebih sering memberikan makan pada musuhnya. Itu orang Yahudi yang sudah tua, buta, selalu mencaci maki Rasul. Tapi setiap hari Rasul berikan makan, bahkan dia suapkan. Tapi datang bulan Sya'ban sehari hanya sekali, bisa 2-3 kali kata Aisyah. Makanya dikatakan bulan Sya'ban sebagai bulan silaturahim. Bulan suluh, apa suluh itu? Memperbaiki hubungan dengan bahkan musuh sekalipun. Musalahul a'da.
Jadi kalau kita sekarang punya orang kita benci atau kita mungkin tidak suka dengan perilakunya, saatnya kita untuk berbaik pada saat ini. Datengin tetangga, nggak usah banyak-banyak, bawa ya setenteng anggur aja gitu ya. Atau sembako buat ibadah Ramadan. Itu sudah bagian silaturahim. Coba kalau ini kita laksanakan secara maksimal, secara masif, enak hidup itu, nggak ada yang merasa miskin. Kenapa? Berkecukupan. Si A bagi si B bagi si C, terus muter gitu ya, keliling. Kan jadi sebuah siklus yang nggak putus di situ. Ini terkait dengan bulan silaturahim. Kemudian sebagai anak tangga menuju kemuliaan Ramadan. Jadi kalau kita ingin hidup dimuliakan di bulan Ramadan, maka biasakan diri memuliakan fase sebelum masuknya Ramadan ini. Itulah bulan Sya'ban. Ini bagian dari tarhib Ramadan. Amal yang unggulannya, saya kira ini kita bahas saja singkat. Yang pertama, datang bulan Ramadan itu kita untuk berdoa untuk keberkahan dan agar sampai pada bulan Ramadan. Kemudian melatih diri dengan puasa sunnah yang dinilainya sama dengan puasa bulan-bulan hurum, itu bulan muliakan. Dan kemudian menjalin silaturahim secara maksimal, baik secara jasmani ataupun secara rohani. Nah, ini sebagian para ulama juga memaknai silaturahim itu dua makna. Pertama, silaturahim bersifat jasmani, yaitu anjang sana, anjang sini. Ya. Mungkin sekarang lewat sapaan, gitu ya. Kan ada istilah sapa pagi. Gitu ya. Tiap pagi menyapa saudaranya. Apa kabar? Salam sehat selalu. Ini menyapa namanya. Itu silaturahim. Nah, ketika ada respon, terjadi silaturahim jasmaniah namanya. Kenapa? Karena dia komunikasi. Dan yang kedua ada namanya silaturahim bersifat ruhaniah, yaitu jiwanya saja, ruhnya saja. Kepada siapa? Kepada yang telah mendahului kita semua, termasuk orang tua kita, guru kita, bahkan masai-masai kita, ataupun tangga-tangga kita yang baik-baik kita kenal, kita selalu walaupun dia sudah meninggal dunia. Nah, makanya kalau dalam istilah Jawa ada acara apa? Munggah gitu ya. Munggah ya. Nah itu sebenarnya baik itu. Gitu ya. Kenapa? Karena membersihkan diri hak-hak adami sebelum datang Ramadan. Jadi jangan kita menyemunggahnya itu pas Syawal. Nah, ini kan kadang-kadang ada istilah pulang kampung menjelang Syawal. Mestinya pulang kampung sekarang ini menjelang Ramadan. Nah, silaturahim dengan keluarga, dengan tetangga di sana pernah kita hidup bersamanya. Kenapa? Masuk Ramadan udah nggak ada urusan dengan manusia lagi. Kenapa? Udah bersih hati kita. Yang punya hutang dilunasin, yang nggak punya hutang jangan ngutang saat ini. Kenapa? Biar Ramadan bersih semuanya, nggak ada urusan duniawi lagi. Dan kemudian menjaga kesehatan fisik dan rohani serta belajar memahami amalia Ramadan dengan seksama. Apa saja istimewanya Ramadan itu? Pertama puasa, pahami dengan baik puasa itu. Yang kedua tilawah, jadikan tadarus itu sebagai pemberbaik diri atau tilawah kita. Jangan sampai tadarus itu hanya mengulang kesalahan masa lalu saja. Jadi tahun lalu salahnya di halaman sekian, tahun ini itu juga, berarti nggak ada perubahan namanya. Perbaiki cara bacanya, makhraj huruf dan sebagainya. Yang ketiga, qiyamul lail, baik berupa tarawih ataupun yang sejenisnya. Itulah dimaksimalkan. Kemudian termasuk bersedekah, karena kita kan bosnya Ramadan syarat dengan sedekah ini. Sampai-sampai ada juga yang sampai zakat itu ditunda sampai bulan Ramadan dikeluarkan. Padahal sudah jatuh tempo bulan Rajab. Kenapa? Karena yang mencari keberkahan di bulan Ramadan. Termasuk thalabul ilmi. Tingkatkan semangat kita belajar agama Allah. Pahami syarat itu. Makanya biasanya kalau bulan Ramadan banyak kajian-kajian. Bukan berhenti aktivitas. Ketika ditutup pengajian bulan Ramadan, menjelang Ramadan, habis gak ada acara lagi. Bukan begitu. Ada namanya momentum kita untuk meningkatkan pemahaman itu. Termasuk memaksimalkan sunnah-sunnah dalam berpuasa. Apa sunnahnya? Mungkin takjilul fitri sunnah. Bukan takhirul maghrib gitu. Nah, ini tentang takjilul fitri akhirnya apa? Langsung dilabrak kayak kuda liar baru lepas dari kandang. Akhirnya apa? Ada sop, ada kolak, ada es buah, ada kacang hijau, ada apa lagi? Ya, macam-macam, makan lagi sayur sop semangkok, makan nasi sepiring, ayam panggang macam-macam. Ternyata apa? Sudah jam 7, 10 menit lagi isya belum selesai makan. Baru sholat maghrib, itu namanya takhirul maghrib, keliru.
Jadi takjil sebenarnya membatalkan saja. Boleh minum teh teguk atau kurma 3 butir atau air putih, silakan. Sholat maghrib. Tadi baru kita semangat tambah lagi berbukanya. Ini makanya dalam hal ini kita harus jelas bagaimana cara kita memahami kata-kata sunnah dalam puasa. Termasuk takhirus sahur. Itu sunnah. Dan jangan sombong, jangan terlalu sok gitu ya. Saya mah puasa enggak usah sahur, biasa gitu. Enggak bagus, kenapa? Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian, karena dalam sahur ada keberkahan. Kenapa? Mengurangi penderitaan rasa lapar, termasuk minum air yang banyak. Karena ini Ramadan kali ini atau di musim panas ini. Kenapa? Karena sekarang udah mulai rasa panas dan sebagainya. Termasuk yang kedua i'tikaf. Kenapa i'tikaf? Karena merupakan amalia unggulan di akhir Ramadan, penghujung Ramadan. Nah kemudian berikutnya juga pahami tentang bagaimana pentingnya musolahatul a'da. Jadi berdamai dengan musuh kalau kita punya musuh. Tapi jangan sekali-kali berdamai dengan musuh bebuyutan. Siapa itu? Musuh bebuyutan siapa? Setan. Jangan berdamai dengan setan. Kenapa? Karena Allah belenggu setan di Ramadan itu. Jadi nggak punya peluang dia menggoda kita. Tapi setan beri kita yang kadang-kadang kita nggak bisa kendalikan hawa nafsu. Makanya selama kita masih punya hawa nafsu, selama itu pula setan nitipkan pesan-pesan zikir kepada hawa nafsu kita. Secara eksternal setan nggak bisa menggoda kita, tapi secara internal diri kita yang tergoda dengan hawa nafsu kita. Itu terkait dengan bagaimana memahami amalan unggulan. Nah apa natijahnya yang diharapkan dengan tarhib Ramadan ini? Pertama kebersihan jiwa dari segala penyakit yang akan menghalangi kesempurnaan amalia Ramadan. Makanya tadi saya katakan bahwasanya silaturahimlah saat ini. Jadi punya teman, punya kolega dulu, punya tetangga, punya orang tua mungkin. Sekarang saatnya kita bersilaturahim. Minta maaf, menjelang Ramadan, bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih hati. Makanya saya katakan yang punya hutang, lunasi sebelum masuk ke Ramadan. Jangan sudah masuk Ramadan masih terlilit dengan hutang, paling nambah hutang lagi. Dan yang kedua, sadar akan keutamaan setiap peredaran waktu dalam hidup seorang muslim. Bahwa setiap saat yang Allah titipkan pada kita semuanya ada keistimewaan masing-masing. Termasuk Ramadan ini dan Sya'ban ini ada keistimewaan yang Allah berikan pada kita. Kemudian bersikap senang dan rindu terhadap kemuliaan Ramadan. Maka jangan kita, tadi kita kan sebagai seorang muslim yang kaget-kagetan saja. Kenapa? Enggak punya persiapan. Datang bulan Ramadan tiba-tiba dengar kumandang di masjid mau taraweh. Udah Ramadan aja sekarang gitu ya, nah, kemana aja. Panggilan puasa, udah puasa, jadi kaget semua, nggak pernah persiapan itu. Dan yang keempat dapat meningkatkan amal ibadahnya dan senantiasa berkomitmen dengan hal-hal tersebut. Ini kita katakan secara umum. Ada secara khusus, nah ini ketika ibadah Ramadan di era COVID-19, terlalu kecil ya, saya bacakan saja. Jadi ibadah Ramadan ada 2 macam bentuk. Pertama yang bersifat mahdoh, yang kedua bersifat muamalah. Nah yang bersifat mahdoh ini nggak pengaruh dengan COVID, nggak pengaruh dengan pandemi, karena mahdoh sifatnya masing-masing. Berjamaah bisa, berjamaah nggak bisa, karena mahdoh sifatnya. Jadi jangan pernah berpengaruh, jaga jarak sama Allah, keliru. Ya kan gitu. Gara-gara ada anjuran jaga jarak, akhirnya apa? Semua dijaga jarak, termasuk sama Allah ibadahnya. Bukan itu. Karena mahdoh. Adapun muamalat, nah baru kita mulai berikan pembatasan. Nah, makanya saya katakan kalau ada istilah 3M gitu ya. Kalau saya menggunakan istilah 3I. Ya. Kenapa? Karena 3M juga tetap aja hasilnya sama. Gitu. Namanya penyakit berupa COVID ini akan menyebar kemana-mana. Nah, kalau 3I, pertama kita yakin dengan iman kita. Ini musibah dari Allah SWT. Yang namanya musibah itu bencana bagi orang kafir, ujian bagi orang mukmin. Kalau kita imannya yakin dengan hal itu, kita yakin Allah akan menakdirkan kita dengan segala apa yang ditetapkan sebelumnya itu. Kita hanya menerima dengan lapang dada. Yang kedua, dengan penuh imun. Artinya apa? Jaga imun kita. Kesehatan tubuh kita. Makanlah makanan yang bergizi. Biasakanlah hidup bersih. Kenapa? Ini untuk meningkatkan imun. Termasuk bahagia terus. Jangan bersedih. Ini Ramadan mau masuk sedih gitu. Kenapa? Kenapa sedih? Wah kayaknya aktivitas makin merendah. Enggak begitu. Harus bahagia, tingkatkan semangat.
Dan kemudian yang ketiga ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Tadi menjaga kebersihan, kemudian selalu cuci tangan dan sebagainya, itu ikhtiar namanya. Yang namanya ikhtiar itu tidak menunjuk pada hasil mutlak. Kenapa? Ada yang namanya iman di sana. Namun di era yang merebaknya COVID-19 ini dengan pola physical distancing dan juga social distancing, maka ibadah yang harus dimaksimalkan ibadah yang bersifat mahdoh. Jadi mahdoh nggak ada pengaruh. Mau kita sholat fardunya, sholat sunnahnya, puasa dan sebagainya, kan mahdoh semua itu. Nggak ada urusan dengan orang lain. Tingkatkan itu. Baca Quran, itikaf, itu mahdoh semua. Nah, sehingga berpuasa, sholat, tilawah, itikaf adalah ibadah yang bersifat mahdoh. Sementara jika dikerjakan secara bersama, hukumnya sunnah, dan menjaga keselamatan manusia dari COVID-19 adalah wajib. Oleh karena itu, yang sebenarnya tergantung pada situasi lingkungan masing-masing. Dan konon kabarnya Jakarta sudah masuk zona semi hijau ya. Walaupun belum hijau, masih hijau hijau-hijau kuning lah gitu ya. Ya minimal enggak oranye. Artinya apa? Sudah ada peluang itu. Ya kayak sekarang ini. Kita yang penting bagaimana berusaha menjaga jangan sampai kita lagi sakit kita datang ke masjid. Jadi sebagai peringatan bagi kita semuanya. Nah, maka ada hadis Nabi SAW tentang masalah wabah yang menimpa kita ini. Ana Aisyah radhiyallahu anha sa'alat Rasulullah SAW anit ta'un. Rasul pernah ditanya oleh Aisyah tentang ta'un itu apa. Faqala Nabi SAW kana azaban yab'asullahu ala man yasha. Itu merupakan azab dari Allah, Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Fajalahu Allahu rahmatan lil mu'minin, tapi Allah jadikan rahmat bagi orang mukmin. Kenapa rahmat? Bagi pelajaran bagi kita. Ma min abdin yakunu fi baladin yakunu fihi wa yamkusu fihi la yakhruju minal baladi sabiran muhtasiban ya'lamu anna la yusibu illa ma qatallahu illa kana lahu mislu ajri syahidin. Tidak ada seorang hamba yang meyakini bahwasanya musibah seperti ini dia harus menghindarinya, dan dasarnya karena dia yakin karena Allah SWT, sehingga kalaupun dia terkena musibah saat dia mati, maka Allah catat sebagai mati syahid. Jadi jangan pernah khawatir kan. Jadi nggak ada kekhawatiran terlalu berlebihan. Gitu ya. Kenapa? Kita yakin ini musibah dari Allah. Tapi dengan 3 tadi, iman, imun, ikhtiar, aman sudah hidup itu. Nah, kematian yang ngatur semuanya. Bahkan kalau emang kita katakan, penelitian mengatakan bahwasanya penyebaran itu akhirnya menjual kematian. Berapa banyak suami yang kena COVID, istrinya tidak kena COVID, padahal hidup bersama-sama. Dan sebaliknya, istrinya positif COVID, sementara suaminya tidak positif COVID, ada yang negatif. Jadi semua karena takdir Allah yang mengatur semuanya. Kiranya berusaha saja untuk menghindari hal seperti itu. Pokoknya jangan terlalu berlebihan, tapi jangan serampangan gitu ya, tanpa memperhatikan apapun. Karena efeknya bukan pada kita saja, tapi pada orang lain juga. Itu masalahnya. Itulah jamaah rahimakumullah. Jadi bagaimana cara kita menyikapi fenomena menyongsong Ramadan dengan penuh kesadaran tadi. Jangan jadi orang mukmin kaget-kagetan. Jangan jadi orang muslim yang tidak pernah punya persiapan mengerjakan sesuatu apapun, apalagi tentang Ramadan ini. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, karena ini udah kita sering sampaikan juga, sifatnya mengingatkan kita semua bahwa setiap kita menjelang Ramadan ini jangan kita jadikan atau abaikan begitu saja. Minimal dengan peringatan seperti ini kita menanamkan diri kita bahwasanya kita menyongsong sesuatu dengan baik harus dengan kebaikan juga. Kenapa? Karena prinsipnya kebaikan harus melahirkan sebuah kebaikan yang lain. Itulah namanya man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mentradisikan satu kebaikan dalam Islam, melahirkan kebaikan berikutnya, maka dia termasuk orang yang mendapatkan hikmah dari Allah dan Rasulnya itu. Itulah harapan kita agar kita nantiasa menjaga konsistensi iman dan takwa kita dan menyongsong Ramadan dengan penuh keyakinan, dengan penuh persiapan dan penuh kesadaran kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah rahimakumullah, baik yang ada di masjid maupun pada jaringan virtual ini, mari kita akhir dengan doa kafaratul majlis bersama-sama dan mengucap alhamdulillah sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.